Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Mari kita sama-sama lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, ini tema yang diberikan buat saya, ini menarik. Bicara bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Meskipun kita hari-hari ini mengalami pandemi, mengalami badai hidup, tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang tetap mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Bahkan kalau boleh saya ubah sedikit tema ini, bukan hanya bertumbuh di tengah badai, tapi kita bertumbuh dan mengalami mukjizat Tuhan. Mari kita belajar dari hidupnya Simon. Kita lihat ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ini menarik untuk kita sama-sama pelajari. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar khotbah tentang Simon yang menjadi penjala ikan, Simon yang sebagai penjala ikan kemudian menjadi penjala jiwa. Ada 5 hal yang ingin saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, coba kita lihat di dalam ayat yang kelima. Di dalam ayat yang kelima, kita lihat bagian ini. Simon dalam keadaan yang tidak baik. Nah, mungkin kalau kita kembali kepada diri kita, hari-hari ini bisa jadi dalam kehidupan kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Mungkin ekonomi kita, keuangan kita, bisa jadi ada di antara kita yang bukan saja gak bisa bekerja, tapi juga ada di antara kita yang mungkin secara finansial, secara ekonomi kita mulai kesulitan. Saya pun juga praktis mulai Maret kemarin, saya gak khotbah kemana-mana. Hitungannya hari ini khotbah ke-5 atau ke-6. Jadi semua jadwal khotbah di-cancelin. Kemudian ada beberapa yang minta untuk Zoom seperti ini atau minta direkam. Bapak Ibu Saudara, kita semua terkena dampaknya. Mungkin kita mengalami ekonomi kita sulit, mungkin kita mengalami pekerjaan kita sulit, bisnis kita sulit. Simon waktu itu dalam keadaan yang tidak baik. Hari-hari ini gak sedikit orang yang mulai kecewa sama Tuhan. Gak sedikit orang yang mulai bersungut-sungut, marah sama Tuhan. Tapi perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap situasi Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya maksud. Nah, ini hal yang pertama. Simon dalam keadaan yang tidak baik. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat yang kedua. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Sudah semalaman kerja, gak ada hasil. Ketika balik, lagi beresin jalan, belum sampai selesai beresin jalan, tapi ternyata apa? Yesus ada di situ.
Dikatakan ini lagi ada dua perahu nih. Kondisinya Simon lagi kondisi yang gak baik. Bahasa gaulnya kalau buat kita seringkali dibilang lagi bete, lagi bad mood, lagi kesel, lagi sebel. Mungkin bisa jadi hari-hari ini ada di antara kita yang gitu. Tapi bagaimana di tengah kondisi yang seperti itu pun kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kita mengalami mukjizatnya Tuhan. Nah, hal yang kedua yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita alami apa? Ayat 3. Di dalam ayat 3 ini dikatakan jelas di sini. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dalam kehidupan kita boleh mengalami mukjizatnya Tuhan? Bagaimana di dalam kehidupan kita bisa tetap mengalami pertumbuhan di tengah kondisi badai yang seperti ini, di tengah kondisi yang sulit seperti ini? Bagaimana kita tetap bertumbuh, bahkan kita mengalami mukjizatnya Tuhan? Maka hal yang kedua, izinkan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Izinkan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Kadang-kadang gak sedikit orang Kristen yang mengatakan dirinya anak Tuhan, yang mengatakan, ya oh saya Kristen, saya anak Tuhan. Kadang-kadang kita jalani hidup, kita gak pernah mengizinkan Yesus itu ada di dalam perahu kehidupan kita. Kita seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, bisnis kita, dan lain sebagainya, yang terkadang kita gak pernah izinkan Yesus ada di dalam perahu rumah tangga kita. Berapa banyak hidupnya orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen, katanya Kristen, katanya anak Tuhan, tapi ternyata apa? Kalau ditanya, pernah gak doa bareng suami istri sama anak? Kita seringkali bilang, aduh gak sempet. Kita sibuk begini. Itu namanya kita jalan dengan kekuatan kita sendiri. Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita boleh mengalami mujizatnya Tuhan, kuasanya Tuhan. Gak bisa enggak. Izinkan Tuhan hadir dalam perahu kehidupan kita. Makanya saya pun juga di tengah kondisi yang seperti ini, saya tetap ajak anak-anak saya. Kayak tadi pagi kita ibadah bareng-bareng. Saya, istri, dan 3 anak saya, termasuk sama mbak saya, karena mbak saya juga Katolik. Jadi kita ibadah bareng-bareng tadi pagi. Terus setiap minggu selalu kita ada mesbah doa. Kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali kita ibadah bareng-bareng. Tapi perlu untuk kita hadirkan Yesus dalam perahu kehidupan kita. Gak sedikit kita anak-anak Tuhan ketika kita mau jalankan tugas kita. Pernahkah ketika kita memulai pekerjaan kita bawa dalam doa? Kadang-kadang kita suka lupa. Jangan pernah melupakan Tuhan. Hadirkan Yesus dalam perahu kehidupan kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, ayat 4 dan ayat 5. Nah, ayat 4 dan ayat 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5 dikatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Itu tolong digarisbawahi. Untung di bagian itu nggak titik, tapi koma. Bapak Ibu kalau lihat Alkitab Anda, untuk bagian itu nggak titik, tapi koma. Bagian selanjutnya dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya suka itu kalimat terakhir. Di dalam ayat 5 dikatakan jelas, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saya bisa katakan bahwa ini pikirannya Simon nih. Tapi untuk nggak titik, tapi koma. Kalimat selanjutnya Simon berkata jelas, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ini yang ketiga. Bagaimana supaya kita ini tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan? Bagaimana kita boleh mengalami kuasanya Tuhan? Bagaimana kita boleh mengalami mujizatnya Tuhan? Bahkan di tengah kondisi yang sulit,
bagaimana kita tetap mengalami kuasanya Tuhan dan mukjizatnya Tuhan. Yang ketiga, dibutuhkan ketaatan. Saya mau katakan simpel, dalam hidup kita, kalau kita nggak pernah mau taat sama Tuhan, nggak akan mungkin kita ngalami mukjizat. Ayat 5 ini saya suka sekali. Saya bisa bagi dua itu di ayat 5. Kalimat yang pertama itu pikirannya Simon, logikanya Simon. Apa yang Simon lihat? Sepanjang malam kami bekerja keras, kami nggak dapat apa-apa. Tapi kalimat yang kedua itu imannya Simon, ketaatannya Simon. Simon berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini loh yang ketiga. Ini nggak bisa dipungkiri. Hidup kekristenan kita, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau lebih mengenal Tuhan, kita mau mengalami kuasanya Tuhan, maka yang ketiga dibutuhkan ketaatan. Tanpa ketaatan nggak akan mungkin kita mengalami kuasanya Tuhan. Belajar untuk taat. Kadang-kadang kita jalani hidup ini, kita suka sok pinter. Kita ngerasa pikiran kita ini lebih kuat dibanding iman kita. Kita ngerasa diri ini kadang-kadang nggak bisa dipungkiri, suka ngerasa lebih pinter dibanding Tuhan. Makanya kita nggak mau taat. Berapa banyak hidupnya orang Kristen di gereja memuji menyembah Tuhan, ya hebat. Masuk gereja bahasa rohnya jago. Tapi seringkali ketika disuruh ngampunin orang, loh Bapak Ibu Saudara, belajar untuk taat. Simon ketika disuruh sama Tuhan menebarkan jalan, nggak masuk di logika, nggak bisa dimengerti, ngapain lagi sih? Tapi Simon cuma taat. Abraham ketika disuruh keluar dari sanak saudaranya, dipisahin dari sanak saudaranya, nggak masuk akal. Tuhan ngapain sih? Kadang-kadang saya kalau merenungkan tentang Abraham, Tuhan kalau Tuhan mau berkati Abraham, ngapain sih mesti dipisahin sama sanak keluarganya seperti itu? Tapi kalau Abraham nggak pernah mau taat, Abraham nggak akan lihat mukjizat. Elia, ketika Tuhan berfirman, Elia pergi ke tepi sungai Kerit, kamu bisa minum dari air sungai itu. Aku perintahkan burung gagak untuk ngurusin kamu, kasih makan kamu. Burung gagak ngurusin manusia, sampai kapanpun nggak masuk di akal kita. Nah, kita jalani hidup ini, kalau kita bersandar pada logika kita nggak akan mungkin bisa mengenal kuasanya Tuhan. Belajar nurut aja Bapak Ibu Saudara, belajar taat. Kadang-kadang firman Tuhan yang kita terima, firman Tuhan yang kita dengar ketika khotbah hari Minggu dan lain sebagainya, ketika hamba Tuhan khotbah, mungkin ketika kita baca firman Tuhan tiap hari, firman Tuhan yang kita terima rasanya kok nggak masuk akal banget, kok kayaknya kontradiksi sama pikiran dan hati kita. Belajar taat, belajar taat. Saya benar-benar, ya ini kalau saya sharing ya, saya benar-benar ngalamin, wah Tuhan itu luar biasa, wah Tuhan itu ajaib. Tadinya kita punya rumah yang bagus dan lain sebagainya, tapi sekarang kita enggak. Kita rumah ngontrak sekarang. Bahkan karena Desember ini, saya sharing sedikit ya. Desember kemarin, akhir November, kita punya mobil terpaksa harus dijual, Bapak Ibu Saudara. Karena bulan Desember kita mesti bayar kontrakan. Kita bayar kontrakan rumah dan kita nggak punya. Cuman mobil yang bisa kita jual supaya kita bisa dapetin. Padahal mobil juga masih kredit. Makanya sama orang BCA juga sampai ditanya, "Loh Pak, mobil ini baru di refinance, kenapa kok mesti dijual?" Saya katakan ya kita perlu. Oke. Mobil waktu itu dijual laku 190 juta. Dan saya ngelunasin BCA 162, jadi sisa 28 juta. Untuk bayar kontrakan 40, masih kurang 12 juta. Kita sambil mikir, Tuhan gimana nih 12 juta Tuhan? Tapi ya udahlah, nanti masih bulan Desember. Ya kumpul-kumpulin mungkin masih ada lah dari berkat pelayanan atau apa. Tapi rupanya apa Bapak Ibu Saudara? Ajaibnya Tuhan. Tuhan gak langsung jawab perkara itu. Ketika mobil saya dijual, hal yang benar-benar luar biasa. Cuma 3 hari dari mobil saya dijual. Ada satu pemain musik gereja, dia bukan orang kaya, enggak, biasa. Tiba-tiba pemain musik gereja di telepon saya, "Kak Sam, aku lihat di Facebook mobilnya Kak Sam dijual. Kalau mobilnya Kak Sam dijual, Kak Sam kesana kemari pakai apa?" Saya bilang,
ya aku pakai Gojek, aku naik kereta pelayan ke Jakarta apa udah biasa. Dan akhirnya sorenya dia telepon, aku sama istriku sudah sepakat, kita ini ada motor lama sih, tahun 2012, Honda Mega Pro. Kalau Kak Sem mau, itu Kak Sem pakai aja, bisa dipakai buat sana sih. Dan akhirnya ya puji Tuhan, akhirnya ada motor saya bisa pakai ke sana kemari. Dan rupanya di bulan Desember ketika saya mesti bayarin kontrakan, masih kurang 12 juta. Bapak Ibu Saudara, caranya Tuhan itu ajaib banget. Rupanya apa? Saya diundang ke satu tempat. Tempat itu bukan tempat orang kaya mewah gimana, enggak. Di rumah BTN. Di rumah BTN yang kecil itu. Dia yang undang saya itu rada-rada minder. Bilang, Kak Sam, bisa nggak ngisi Natalan di tempat kita? Ya nggak apa-apa, yang penting kosong jadwalku, nggak apa-apa saya. Ya tapi tempatku ini kecil. Orangnya paling Natalan cuma 15 orang. Bapak Ibu bisa bayar Natalan aja cuma 15 orang. Dan akhirnya Pak dia bilang, oke nggak apa-apa, yang penting jadwalku kosongnya oke. Dan rupanya ketika pulang, saya dianterin suaminya, dan suaminya nanya, kenapa Pak kok naik Gokar, mobilnya kemana? Oh aku jual bulan lalu. Loh kenapa? Saya bilang buat bayar kontrakan gini-gini. Dan rupanya Pak, benar-benar saya nggak nyangka, dari suaminya itu transferin saya 5 juta. Dan ada satu orang lagi yang saya nggak ketemu, saya nggak ngomong sama dia tentang masalah saya. Dan rupanya apa? Kirimin berkat lagi 5 juta. Jadi 10 juta sudah ada. Saya cuma tinggal tambahin 2 juta. Urusan kontrakan rumah, Tuhan tutupi bulan Desember kemarin. Dan yang ajaib lagi apa? Bulan Februari, saya mulai terpikir, Tuhan, aku sebenarnya pengen ganti nih. Seringkali kalau saya naik Gojek gitu tuh, wah naik NMAX kayaknya enak nih. Karena badan saya gede. Dan ketika ulang tahun BCA ditelepon sama teman saya, Pak Sam, kalau semua mau ngambil motor, tuh kita lagi pameran di ICE. Dan akhirnya apa? Ketika saya coba lihat harganya, waduh, ada tambahan cicilan 1,5 juta lagi, nggak usah lah daripada nambah-nambah cicilan. Dan rupanya apa? Saya sama istri udah putusin, dah nggak usah ambil. Di Senin pagi setelah saya dewasa tentu, terus saya biasanya tiap pagi ngopi ngeteh sama istri saya. Pas saya lagi mau naik ke atas, saya mau mandi, tiba-tiba anak saya nyusulin. Dia bilang, Papa beli motor ya? Enggak. Lalu itu kok ada yang nurunin motor? Saya bilang, salah alamat kali. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya terpaksa turun. Kata anak saya, Papa turun deh. Saya bilang sama bapak yang nurunin motor itu, Pak, ini nggak salah alamat Pak. Bapaknya nanya sama saya, Bapak beli motor nggak? Enggak. Bapak pesan motor nggak? Enggak. Dan Bapak Ibu tahu, yang dikirimin hari itu motor NMAX. Saya nggak jadi ngambil karena kita pikir, wah ada tambahan cicilan. Pikir saya Mega Pro dijual jadi DP, nyicil lah NMAX. Ada tambahan cicilan 1,5 juta. Saya pikir sama istri saya, oh, nggak usah lah, daripada ada tambahan cicilan. Kondisi lagi kayak gini udah nggak jadi. Ternyata hari Seninnya Tuhan kirimin NMAX, Bapak Ibu Saudara. Sementara saya nggak tahu siapa yang beliin. Sampai detik ini beberapa kejadian yang rasanya aneh banget. 2 minggu, 3 minggu lalu sempat 2 kali ngalamin kejadian yang benar-benar aneh rasanya. Saya sama istri ya seminggu sekali lah kita masih komit untuk melayani, artinya kita bagi nasi bungkus buat ojol sama sopir taksi begitu, karena kita punya rekening khusus pelayanan gitu. Dan kita bagiin setiap minggu. Dan rupanya apa? 2 minggu lalu ketika saya mau bagiin, saya mau berangkat sama ponakan saya, tiba-tiba ponakan saya dapetin WA dari salah satu mall. Rupanya apa? Dia bilang, tolong ambil paket ini dulu, kita mau bagiin sembako. Dan rupanya apa? Ada mukjizat Tuhan. Ternyata ngambil ke mall itu, mall yang lagi tutup itu, tapi manajernya itu, GM-nya itu, rupanya kasih paket sembako untuk hamba Tuhan. Jadi 1 buat ponakan saya, 1 buat saya, 1-nya lagi terserah dikasih siapa. Sampai saya bilang sama istri saya, aneh ya, padahal kita ini mau pergi bagiin sembako buat STT yang kondisinya minim, belum dibagiin, baru mau berangkat, tiba-tiba udah Tuhan kasih, aku pulang malah bawa sembako. Pak, Bu, saya mau katakan simpel,
Tuhan gak kekurangan cara pelihara hidup kita. Tapi belajar nurut sama Tuhan. Kadang-kadang kita gak ngerti. Jalannya hidup ini kadang kita gak ngerti. Ya kalau saya mau sharing begitu, wah banyak Bapak Ibu Saudara. Saya pun tahun 87 saya baru jadi Kristen. Ibu saya cuma jadi pembantu. Saya cuma jadi tukang kebun dengan gaji 20.000 sebulan. Saya tinggal di petakan 2,5 kali 3 meter. Dalam pikiran saya cuma simpel sekali. Tuhan, kalau dari tahun 87 Tuhan pelihara aku sampai sekarang, masa sih ke depan Tuhan gak mampu pelihara aku? Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan ketaatan. Nah, yang keempat, coba kita lihat. Ayat 6 sampai ayat 8. Kita lihat ini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dari aku, karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu tolong perhatikan antara ayat 5 dan ayat 8. Anda tolong perhatikan ini. Di ayat 5, Simon memanggil Yesus apa? Guru. Karena Simon cuma taunya Yesus ngajar banyak orang. Simon cuma manggilnya guru. Gak lebih dari itu. Tapi di ayat 8, apa yang Simon katakan? Tuhan, pergilah daripadaku. Simon bukan memanggil guru lagi, tapi dia memanggil Tuhan. Dia tahu persis bahwa apa yang Yesus katakan itu benar. Dan dia tahu persis bahwa Yesus bukan cuma sekedar guru yang mengajar. Nah, ini yang menjadi tema kita hari ini. Bagaimana di tengah kondisi yang sulit, kondisi badai, tapi kita alami pertumbuhan. Simon bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau tadinya Simon cuma tahu Yesus sekedar guru, tapi sekarang Simon berani berkata Tuhan. Karena Simon tahu Yesus bukan pribadi yang sembarang. Nah, apa yang ingin saya bagikan? Ini yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, ngalami mujizatnya Tuhan, ngalami kuasanya. Maka yang keempat, miliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Kita kalau jadi orang Kristen cuma sekedar Kristen dalam tanda petik, status Kristen, tapi kita nggak punya pengalaman hidup dengan Tuhan, iman kita nggak akan kuat. Gak sedikit orang Kristen yang berkata, oh ya saya bersyukur Tuhan itu baik, begini-gini. Mengatakan Tuhan itu baik kalau keadaan kita semuanya baik, itu gampang. Tapi bagaimana kita tetap berkata Tuhan itu baik ketika keadaan kita lagi dalam keadaan gak baik? Itu gak mudah. Miliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika kita punya pengalaman hidup dengan Tuhan, iman kita gak gampang digoyahkan. Masalah boleh ada, badai boleh menerpa hidup kita, tapi kalau kita punya pengalaman hidup dengan Tuhan, iman kita gak gampang goyah. Makanya saya suka banget bahwa Alkitab memberikan gambaran diri kita itu seperti Raja Wali. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Orang Kristen itu digambarkan seperti Raja Wali. Bapak Ibu Saudara, kita mesti tahu Raja Wali itu beda sama ayam. Raja Wali itu beda sama ayam. Ayam kalau ada angin kencang, ada badai, ayam kabur sembunyinya. Raja Wali terbangnya tinggi. Kalau nggak ada angin nggak seru. Anda lihat, Raja Wali itu jarang mengepakkan sayapnya. Raja Wali itu cuma merentangkan sayapnya. Dia nikmati. Ada angin yang kenceng kayak apapun dia nikmati. Itu Raja Wali. Begitu pula hidup kita. Kalau kita ini sadar kita ini Raja Wali di mata Tuhan, apapun badai masalah kehidupan kita, Pak Bu, mari kita tetap menikmati itu. Karena kita tetap punya keyakinan pasti ada maksud Tuhan yang baik.
Saya kalau khotbah di kaum pria, saya sering kali katakan, Pak, tolong ingat Pak, Anda dan saya kita ini raja wali, bukan ayam. Salah satu sifatnya raja wali itu apa? Setia sama pasangan, itu raja wali. Beda sama ayam. Ayam itu, waduh, kalau ada betina di mana langsung itu ayam. Makanya kalau ada laki-laki lihat perempuan mana udah langsung berani selingkuh ya itu bukan raja wali, itu mentalnya mental ayam. Sering kali katakan, mari kita belajar dalam hidup ini, miliki pengalaman hidup dengan Tuhan, miliki keintiman dengan Tuhan. Itu penting Bapak Ibu Saudara, penting, miliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, ayat 11 kita lihat. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Apa yang kita lihat di sini? Petrus tadinya jaring ikan. Tujuannya untuk apa? Untuk dapetin ikan. Kalau sudah dapat ikan, tujuannya apa? Dijual, supaya dapat uang buat dia. Tapi Anda lihat, Petrus akhirnya dapat sejumlah besar ikan sampai perahunya, dan perahunya Yakobus Yohanes, 2 perahu ini penuh dengan ikan sampai hampir tenggelam. Tapi Anda lihat, Petrus bukannya heboh untuk jual ikan, enggak. Tapi Anda lihat, justru ayat 11 mengatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Ini yang kelima. Orang yang punya pengenalan akan Tuhan, orang yang punya pengalaman hidup dengan Tuhan, maka yang kelima, dia akan punya fokus yang diubahkan. Petrus fokusnya tadinya ikan. Dia pasti berharapnya mukjizat, dapetin ikan. Tapi Anda lihat, ketika Petrus ngalamin mukjizat Tuhan, Petrus ngalamin pengenalan akan Tuhan, Petrus mengalami pribadi Tuhan dalam hidupnya. Anda lihat, fokusnya Petrus diubahkan. Mukjizat bukan segala-galanya lagi, ikan bukan segala-galanya lagi. Tapi dikatakan perahunya, jalannya, ikannya ditinggalkan, dia ikut Yesus. Fokusnya diubahkan. Saya yakin dan percaya, di tengah kondisi yang sulit, mungkin kita berharap, Tuhan tolong dong, Tuhan tolong dong supaya aku ngalamin mukjizat, ngalamin begini. Tapi ketika kita memiliki pengalaman hidup pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan punya fokus yang diubahkan. Nomor 1 yang kita pentingkan bukan mukjizat, bukan perkara berkat, bukan perkara kesenangan dunia ini, tapi fokus kita satu, gimana kita nyenengin hatinya Tuhan. Orang yang mengasihi itu nggak pengen nyakitin. Nah, itu intinya orang mengasihi. Kasih itu selalu ditandai dengan ketaatan. Nah, kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita, Roh Kudus menguasai kita mau mengasihi Tuhan, ya belajar taat. Jadi 5 hal hari ini kita belajar. Yang pertama, Petrus dalam kondisi yang tidak baik. Ngomongin bete, ya bete banget. Tapi hal yang kedua, Petrus izinkan Yesus ada di dalam perahunya. Nah, hidup kita juga begitu. Izinkan Tuhan hadir dalam perahu kehidupan kita. Izinkan Tuhan hadir dalam perahu rumah tangga kita. Makanya penting tiap hari kita terus berdoa. Izinkan Tuhan, apapun yang kita mau lakukan, bawa dalam doa. Yang kedua. Dan yang ketiga, jangan lupa, miliki ketaatan. Tanpa ketaatan gak akan mungkin kita lihat mukjizat. Nurut sama Tuhan, nurut sama firman Tuhan. Meskipun kadang-kadang itu di luar pemikiran kita, di luar apa yang kita mau, tapi belajar nurut aja. Nurut. Yang saya pelajari di Alkitab, mau perjanjian lama, perjanjian baru, intinya mukjizat itu ya selalu didahului ketaatan. Tanpa ketaatan gak akan mungkin mukjizat terjadi. Nah, yang keempat, miliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Kita gak akan mungkin bisa bertumbuh dalam Tuhan kalau kita gak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Penting sekali tiap hari kita miliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Dan yang kelima, orang yang sungguh-sungguh ngalamin Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Orang yang bertumbuh dalam pengenalan, dia akan punya fokus diubahkan.
Berkat bukan segala-galanya lagi, tapi pribadinya Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup.